Namun Arini tak ingin berlama-lama memandang laki-laki itu. Dia kemudian dengan cepat menundukkan pandangannya. Setelah bersiap-siap, laki-laki itu pun mengucapkan terima kasih kepada Arini dan juga neneknya yang sudah menyelamatkan dan merawatnya. Setelah itu laki-laki itu pun berpamitan kepada Arini dan neneknya. Dengan berat hati, nenek Arini mengizinkan laki-laki tersebut pergi. Namun sangat berbeda dengan Arini yang tampak begitu bahagia dengan kepergian laki-laki itu. Arini menarik nafas panjang, kemudian duduk di samping neneknya sambil meluruskan kakinya. Arini, kenapa kamu tidak menanyakan siapa nama laki-laki itu dan dia berasal dari mana? Kata nenek Arini setelah kepergian laki-laki tersebut. Arini memandang neneknya. Untuk apa mengetahui hal itu, Nek? Itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting sekarang dia sudah tidak lagi di rumah kita. Dengan begitu, aku bisa tenang meninggalkan nenek pergi ke kebun seorang diri. Nenek Arini masih menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan Arini, kenapa kamu terus berpikir bahwa laki-laki itu bukan laki-laki yang baik? Jika dia bukan laki-laki yang baik, dia mungkin saja sudah melakukan sesuatu hal yang buruk pada kita. Tapi kenyataannya, dia tidak melakukan itu. Lihatlah apa yang kamu katakan padanya. Dia tidak pernah membalasnya. Sebenarnya nenek sangat kasihan padanya. Nenek yakin dia belum terlalu sehat. Tetapi karena kamu terus menyuruhnya pergi, akhirnya dia pergi dengan mengatakan dirinya sudah sehat, kata nenek Arini. Arini berusaha meyakinkan neneknya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, karena itu semua demi kebaikannya dan juga neneknya. Nenek, mungkin memang benar saat ini dia tidak melakukan apapun kepada kita. Itu karena dia dalam keadaan sakit. Tetapi mungkin saja dia punya rencana yang tidak kita ketahui. Atau dia hanya sedang berpura-pura tenggelam dan sakit. Jadi apa salahnya kita terus waspada, Nek? Tetapi aku berharap itu tidak terjadi. Nenek, sebaiknya kita tidak usah membahas masalah laki-laki itu. Itu hanya membuat kita berdebat saja. Lagi pula, sekarang dia sudah tidak lagi ada di rumah kita. Lebih baik sekarang nenek beristirahat, dan aku akan bersiap-siap pergi ke kebun, jawab Arini. Kali ini nenek Arini tidak mengatakan apapun. Dia hanya merasa begitu heran. Mengapa Arini selalu berpikir yang tidak-tidak tentang laki-laki itu? Setelah berjalan selama berjam-jam dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan medan yang sangat sulit, akhirnya laki-laki itu tiba di sebuah tempat. Dari kejauhan tempat itu tampak begitu besar dan megah. Tiang-tiang menjulang tinggi. Di sekelilingnya terlihat sebuah pemandangan yang tak biasanya. Tempat itu ternyata adalah sebuah istana megah. Di sekeliling istana itu terdapat taman bunga yang begitu indah. Kedatangan laki-laki itu diketahui oleh seorang penjaga istana itu. Ya Tuhan, pangeran? Benarkah itu adalah pangeran? Batin penjaga itu sambil terus melihat laki-laki itu berjalan ke arahnya.
Setelah yakin bahwa yang dia lihat itu benar, penjaga itu tampak sangat senang. Itu benar, dia adalah Pangeran Tristan. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Pangeran Tristan sudah kembali. Pangeran sudah kembali setelah menghilang beberapa hari yang lalu, kata penjaga itu. Penjaga itu berteriak memanggil semua orang untuk datang menyambut sang pangeran. Siapapun yang mendengarku, ayo semua datanglah kemari. Lihatlah siapa yang datang. Pangeran kita yang selama ini menghilang telah kembali ke istana. Tidak lama kemudian hampir seluruh penghuni istana itu keluar untuk melihat kedatangan sang pangeran. Ya Tuhan, anak ayah dan ibu sudah kembali, kata seorang ibu yang tak lain adalah ratu di istana itu. Sang pangeran tersenyum melihat semua orang menyambutnya. Dengan jalan yang masih tertatih-tatih, sang pangeran tampan terus berjalan ke arah mereka. Tidak lama kemudian sang ratu yang tak lagi sabar memeluk anaknya berlari menghampiri sang pangeran, disusul oleh suaminya, raja di istana tersebut. Anakku Tristan, apa yang terjadi denganmu, nak? Kamu kemana saja, sayang? Semua orang mencarimu hampir di seluruh penjuru kerajaan ini. Tapi kamu tidak ada. Mereka tidak menemukanmu. Tapi tidak apa-apa, sayang. Ayah dan ibu sangat senang karena kamu sudah kembali, kata sang ratu menangis memeluk putranya. Dan tak jauh dari sang ratu, ada seorang laki-laki yang berdiri tersenyum bahagia melihat kedatangan sang pangeran. Dia adalah sang raja. Raja merangkul anaknya dan membelai wajahnya. Syukurlah kamu sudah kembali, anakku. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Sang pangeran tersenyum menatap ayahnya. Sang raja dan sang ratu kemudian merangkul sang pangeran dan mengajaknya untuk masuk ke dalam istana yang begitu megah. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Nenek Arini adalah benar. Laki-laki tampan dan gagah itu adalah seorang pangeran. Setibanya mereka di dalam istana, sang ratu meminta sang pangeran untuk beristirahat. Sekarang pergilah mandi dan beristirahat, nak. Setelah semua yang kamu lalui, pasti kamu merasa sangat lelah. Pelayan akan membawakan makanan ke kamarmu, kata sang ratu. Sang pangeran menuruti perkataan ibunya. Baik, Bu, aku akan pergi beristirahat. Jujur saja, aku sangat lelah dan mengantuk. Aku juga sangat lapar. Ayah dan ibu pangeran tampak sedih mendengar perkataan anak mereka. Iya sayang, pergilah. Setelah kamu merasa lebih baik, ceritakan kepada kami apa yang telah terjadi padamu, kata ayah pangeran. Pangeran itu tersenyum tampak terlihat begitu manis dan semakin tampan. Iya ayah. Setelah itu sang pangeran meninggalkan ayah dan ibunya dan masuk ke kamarnya. Setelah mandi, beberapa pelayan membawa makanan untuknya. Maaf pangeran, jika kami mengganggu istirahat pangeran. Kami diperintahkan untuk membawa makanan ini untuk pangeran, kata para pelayan. Setelah memakai baju, pangeran membuka pintu kamarnya yang sangat luas. Tidak apa-apa, masuklah,
kata sang pangeran. Para pelayan pun masuk membawa makanan di beberapa nampan yang berisikan berbagai macam jenis makanan. Ini adalah makanan pangeran. Raja dan ratu meminta pangeran makan sebelum beristirahat. Pangeran itu tersenyum. "Iya, aku mengerti. Bawa kemari," kata pangeran itu. Di saat pangeran itu sedang menikmati makanannya, terdengar suara dari luar memanggilnya. "Tristan, Tristan, aku datang." Ternyata pangeran itu bernama Tristan. Pangeran Tristan melihat ke arah pintu, dan di balik pintu tersebut tampak seorang wanita cantik melihatnya. Pangeran Tristan melempar senyum kepada wanita itu. Wanita itu kemudian menghampirinya. "Tristan, kamu dari mana saja? Aku dan semua orang di istana ini begitu khawatir memikirkan keadaanmu. Apakah kamu tidak tahu kalau kami di sini semua tidak bisa makan dan tidak bisa tidur memikirkan dirimu?" kata wanita itu. Pangeran Tristan meletakkan sendoknya lalu berkata, Aku telah mengalami sesuatu yang buruk. Dan hal itu membuat aku sadar bahwa kesombonganku selama ini tidak berarti apapun. Wanita cantik itu memeluk lengan Tristan. "Apa maksudmu, Tristan?" Tristan kemudian berdiri menjauhi wanita itu dan memandang keluar melalui jendela. "Aku tidak bisa menceritakan secara detail kepadamu, Julia. Yang jelas, ini adalah pelajaran hidup untukku," jawab Pangeran Tristan.